Di channel ini saya sudah membahas banyak tips dan cara-cara mendapatkan uang tambahan. Tapi sebenarnya menurut pengalaman pribadi, yang uangnya paling banyak kalau mau berbisnis tanpa keluar modal itu adalah dropshipping. Memang sih ada cara-cara lain kayak isi survei, bagi-bagi link pemendek, nonton video, dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya uangnya kecil-kecil. Yang besarnya bisa setara bahkan bisa menggantikan gaji sebagai karyawan adalah dropshipping. Nah, di episode kali ini saya ingin berbagi hal-hal apa saja yang sudah saya pelajari selama dropshipping beberapa tahun belakangan. Maksudnya supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Mau tahu apa aja yang biasanya jadi kesalahan dropshipper pemula? Sebelum saya lebih lanjut membahas detailnya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe karena channel ini membahas berbagai cara yang bisa membantu teman-teman mendapatkan uang tambahan. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali ada episode baru. Selamat menonton! Dalam bisnis dropship, pemilihan supplier itu sangat krusial, bahkan lebih penting daripada memilih mau jual barang apa. Karena kita kan intinya cuma forward orderan aja ya ke mereka. Supplier itu yang packing, ngirim barang, dan sebagainya. Ketika memilih supplier, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Lihat review-review dari customer sebelumnya. Orang-orang secara umum pada happy nggak? Barang aslinya mirip nggak dengan foto iklannya? Yang review berapa banyak? Karena kalau cuma 1 atau 2, jangan-jangan yang nge-review itu supplier beli barang mereka sendiri, terus posting review palsu biar ada yang beli. Status stoknya akurat atau tidak? Kalau kalian baca review dan banyak buyer yang komentar sudah bayar lalu dihubungi untuk ganti warna atau ganti model, nah itu lampu kuning tuh. Karena itu berarti si suppliernya tidak memaintain jumlah stok yang akurat secara online. Waspada juga kalau supplier menaruh angka stok yang jumlahnya sangat tinggi, kayak 999 gitu. Biasanya kalau begitu, mereka itu sebenarnya tidak punya barang dan mesti mendatangkan barang dari Cina atau dari mana. Atau jangan-jangan mereka sendiri adalah dropshipper. Kemudian selanjutnya perhatikan juga jumlah followernya. Toko yang followernya di atas 10.000 biasanya sudah lebih berpengalaman dan punya varian barang yang banyak dicari orang. Makanya pada follow mereka. Baca syarat dan ketentuannya juga, karena supplier yang bagus akan menuliskan syarat dan ketentuan yang jelas di postingan mereka. Nah, sebagai dropshipper, kita harus baca dan pahami dulu dari awal dan sampaikan ke pembeli sebelum transaksi biar nggak mengecewakan. Kemudian, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara supplier menangani masalah. Supplier yang besar itu orderan per harinya bisa sampai ratusan bahkan ribuan paket. Jadi sebenarnya pada akhirnya akan ada aja sih yang bermasalah. Salah warna lah, salah model lah, barangnya cacat, sekrupnya hilang, dan sebagainya. Yang harus kita perhatikan dengan seksama itu adalah bagaimana cara mereka menangani masalah. Apakah mereka mau bertanggung jawab? Kalau supplier enggan bertanggung jawab, biasanya sih saya berhenti beli ke mereka. Kenapa? Karena kalau sampai ada situasi di mana pembeli marah karena barangnya rusak, tapi suppliernya nggak mau tanggung jawab, yang kejebak itu kita di tengah-tengah sebagai dropshipper. Karena serba salah. Kalau kita nggak ganti, bisa-bisa toko online kita yang dilaporkan dan di-ban. Tapi kalau kita ganti uang, kita yang rugi, mesti keluar duit. Makanya, pilihlah supplier yang punya track record bertanggung jawab dalam menghadapi masalah. Kalau ada supplier yang sebenarnya varian barangnya banyak dicari orang, harganya juga oke, tapi suppliernya itu tidak mau bertanggung jawab kalau ada masalah, kalian bisa mempertimbangkan untuk mendapatkan komisi afiliasi dari memasarkan produk mereka, tapi bukan dari dropshipping. Bedanya apa? Kalau dropshipping itu pembeli akan bayar ke kalian, kemudian kalian yang orderkan ke suppliernya. Nah, kalau afiliasi itu kita sekedar memberikan info kepada pembeli, bisa beli di mana, kemudian mereka sendiri yang akan order ke suppliernya. Nanti setelah pembeli itu sudah deal dengan suppliernya, sudah transaksi, maka kita akan mendapatkan komisi dari transaksi tersebut. Secara umum, komisi afiliasi itu jauh lebih kecil dari keuntungan dropship, tapi risikonya juga jauh lebih kecil karena kalian tidak perlu pusing apapun yang terjadi dengan orderan tersebut. Kalau kalian mau saya membahas lebih lanjut mengenai bisnis afiliasi, silakan komen di bawah ya.
Selanjutnya adalah syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan itu kalau bahasa Inggrisnya terms and condition, itu menurut saya sangat penting banget untuk semua usaha, terutama dropshipping. Kenapa? Karena dalam bisnis dropship itu kalian menjualkan barang orang lain. Maka yang bahaya itu kalau sampai pembeli mau refund atau exchange tapi suppliernya nggak mau. Wah, kalau begitu bisa-bisa kalian sebagai dropshipper terjebak di tengah dan terpaksa menelan kerugian. Nih misalnya aja ya, pembelinya beli meja tulis, terus udah dipasang, udah diinstal, tapi kemudian dia berubah pikiran. Kemudian pembelinya bilang, oh saya mau kembaliin aja barangnya, tolong kembalikan uang saya. Padahal dari suppliernya ada ketentuan kalau kotaknya sudah dibuka, apalagi ini ceritanya barangnya sudah dipasang ya, bukan cuma dibuka, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, kalau kalian sebagai dropshipper tidak pernah memasang syarat dan ketentuan di iklan kalian, pembeli itu bisa ngotot minta uang kembali. Kalau kalian menolak, bisa-bisa mereka tulis review yang negatif atau melaporkan kalian ke admin marketplace-nya. Sial-sial toko online kalian bisa ditutup atau di-ban. Makanya penting banget untuk mendefinisikan syarat dan ketentuan sebelum transaksi terjadi. Misalnya aja, apa sih syarat untuk refund atau exchange? Misalnya, barang harus dalam kemasan asli, label belum dilepas, barang belum dipakai, dan sebagainya. Kemudian juga kalian harus menjelaskan, kalau cuma bocel sedikit tapi barangnya masih berfungsi, masih boleh exchange atau nggak boleh. Kemudian definisikan juga maksimal berapa hari bisa protes kalau barang rusak. Jangan sampai ada pembeli baru 2 bulan kemudian ngomong barangnya rusak dan minta ganti. Kalau di toko saya sendiri, biasanya saya beri batas maksimal dalam 3 hari sesudah barang sampai harus ngomong kalau ada apa-apa. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa ditangani. Kemudian beri penjelasan juga. Kalau pembelinya berubah pikiran, misalnya mau ganti warna atau ganti ukuran, siapa yang tanggung ongkos kirimnya? Kemudian, kalau suppliernya yang salah kirim barang, siapa yang tanggung ongkos kirimnya? Dan sebagainya. Nah, ketika kalian menyusun syarat dan ketentuan di toko online kalian, pastikan juga kalian baca dulu syarat dan ketentuan di toko supplier biar sinkron. Setelah dibuat, jangan lupa juga si dokumen syarat dan ketentuan ini harus disisipkan ketika kalian posting iklan barang supaya pembeli bisa lihat. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang tertulis, kalau ada perselisihan dengan pembeli, kalian tinggal tunjukkan aja dokumennya, tunjukkan poin-poin apa yang sudah disebutkan di situ. Waktu awal-awal saya dropshipping, saya mulai memasarkan baju bayi. Untungnya ya nggak terlalu banyak, paling sekitar 3-10 ribu rupiah lah per piece-nya. Kemudian setelah toko online saya sudah lebih banyak reviewnya, lebih banyak followernya, pelan-pelan saya memberanikan diri untuk merambah ke kategori lain yaitu mainan anak dan furnitur. Ternyata uang yang dihasilkan jauh lebih banyak. Kalau jual baju bayi per piece-nya paling untung 3.000, tapi kalau jual furnitur sekali untung itu bisa 100.000 lebih. Jauh banget kan? Kalau ingat-ingat seperti itu, saya juga bingung. Kenapa nggak dari dulu aja ya fokus ke barang-barang yang profitnya lebih tinggi? Dan menariknya, dalam dropshipping itu, tenaga yang kita keluarkan tidak akan jauh berbeda mau jual barang apapun. Sama aja kok effortnya untuk forward orderan ke supplier, cek stok, dan sebagainya. Yang beda itu paling resikonya memang, karena semakin mahal harga barang, semakin besar juga resiko finansialnya kalau sampai ada perdebatan antara pembeli dan supplier, tapi untungnya ya lebih besar juga. Secara umum, saya bisa katakan tetap lebih menguntungkan kalau kalian fokus ke barang-barang yang profitnya tinggi. Kalau kalian mikir, wah jadi dropshipper itu santai, tinggal posting barang aja, kemudian tinggal terima uang, paling cuma perlu kerja beberapa jam dalam seminggu, wah salah banget. Kenyataannya, kalau kalian mau punya toko online yang rame, kalian itu harus rajin posting. Terutama kalau kalian tidak mau bayar iklan tambahan ke marketplace-nya. Malah saya pernah dengar nih wawancara bisnis dari dropshipper yang sudah jauh lebih profesional. Mereka itu tiap pagi posting 20, siang posting lagi 20, dan malam posting 40 barang. Begitu terus setiap hari. Kalau saya pribadi sih ya nggak sebanyak itulah.
Kenapa posting itu penting? Karena dengan begitu toko kalian akan lebih berpeluang nongol di hasil search-nya calon pembeli. Kalau kalian tidak mau sering posting barang, bisa juga, tapi berarti opsinya adalah untuk bayar iklan tambahan ke marketplace-nya. Selanjutnya, saya sarankan untuk cepat dalam merespon pembeli. Pembeli itu beda-beda ya, ada yang nggak pakai babi bu langsung beli aja, tapi ada juga yang mau tanya-tanya dulu, minta foto barang asli dulu, dan sebagainya. Nah, semakin cepat kita merespon pembeli, biasanya semakin tinggi juga kemungkinan mereka akan benar-benar membeli. Kalau mereka nanya terus kita baru bales besoknya, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, wah, itu biasanya pembeli sudah kabur beli ke yang lain. Tentunya sangat bagus kalau kalian bisa jawab real time ya, kalau kayak dalam 15 menit gitu udah bales. Tapi kalau kalian sibuk mengurusi banyak hal, saran saya setidaknya cek toko online kalian setiap 2-3 jam biar pembeli tidak merasa diabaikan. Dulunya saya mikir, ngapain sih punya toko banyak-banyak, toh barangnya sama aja. Tapi ternyata enggak loh, semakin banyak toko online, semakin banyak juga pembelinya. Meskipun barang dan harganya sama, tapi kita itu sebenarnya tidak bisa juga mengendalikan postingan mana yang akan muncul kalau pembeli search sesuatu dan yang mana yang akan diklik. Itu semua juga tergantung dengan algoritma si marketplace-nya. Buat teman-teman yang dropshipper, silakan dicoba deh. Punya toko di berbagai platform dan lebih dari satu toko per platform itu lebih menguntungkan daripada hanya satu toko. Ya, asal kalian masih sanggup ngurus tokonya aja lah ya. Selanjutnya, pastikan juga judul dan deskripsi yang dipergunakan itu tidak asal-asalan. Kalau kalian tidak bayar iklan ke marketplace dan hanya mengandalkan traffic dari hasil search secara organik, maka sangat penting untuk memastikan judul dan deskripsi yang kalian gunakan itu menggunakan kata-kata kunci yang banyak dicari orang, supaya toko dan postingan kalian itu keluar saat pembeli men-search sesuatu. Maksimalkan jumlah karakter di judul dan deskripsi dan pastikan tidak ada salah ketik. Mampir juga ke toko-toko saingan untuk belajar kata kunci apa sih yang mereka gunakan supaya kalian bisa meniru juga. Selanjutnya, kesalahan saya sebagai dropshipper pemula waktu itu adalah tidak watermark foto dagangan. Semua orang juga tahu lah ya, kalau mau punya toko online, salah satu kuncinya adalah harus menggunakan foto yang menarik. Dulu waktu awal-awal, karena saya punya banyak toko online, saya nggak mau repot-repot me-watermark foto-foto dagangan saya, supaya bisa dipakai di berbagai toko online yang saya miliki. Saya juga berpikir, toko saya kecil anyway, siapa juga sih yang mau pakai foto saya? Ternyata nggak lama tuh saya habis gitu nemu ternyata ada banyak toko online lain yang nyolong foto-foto dagangan saya. Udah jelas lah itu foto-foto saya karena saya yang pilih sendiri, edit sendiri dan sebagainya. Jadi saya tahu itu pasti punya saya. Dan sialnya mereka itu pasang harga sedikit lebih murah dari toko saya. Jadinya pembeli saya pada ke mereka, padahal itu pakai gambar saya. Nah, maka belajarlah dari pengalaman saya. Harus rajin-rajin watermark gambar yang kalian gunakan supaya tidak dicuri toko lain. Pakai HP juga bisa kok. Atau kalau kalian mau lebih keren lagi bisa pakai canva.com. Waktu awal-awal saya sempat melihat artikel yang mengatakan kalau buka toko online itu idealnya punya website sendiri supaya tidak bergantung sama aturan dan komisi marketplace. Saya sempat kepikiran juga sih, apa mending bikin website sendiri aja ya. Tapi setelah saya jalani, menurut saya sangat penting untuk dropshipper pemula posting di tempat yang sudah ramai trafficnya. Apalagi kalau kalian hanya mengandalkan bisnis untuk tumbuh secara organik tanpa banyak keluar uang pasang iklan. Kalau saya ibaratkan, kalau kalian buka website sendiri atau dagang lewat blog, itu ibaratnya kayak kalian buka toko di tengah padang pasir, buka toko di gedung sendiri. Kalian tidak bisa mengharapkan orang mampir tanpa sengaja. Biar banyak traffic, pemilik website tersebut biasanya harus keluar uang banyak untuk pasang iklan supaya ada yang mampir. Itu juga belum tentu beli.
Sementara kalau kalian buka toko online di marketplace, itu bisa disamakan dengan buka kios di pasar atau di mall yang memang sudah banyak orang lalu lalang. Meskipun harus membayar biaya komisi, pengalaman saya sih untungnya tetap lebih banyak dagang di market. Selanjutnya, kesalahan saya sebagai dropshipper waktu awal-awal adalah saya serakah. Maksudnya begini, dulu waktu awal-awal saya jadi dropshipper, semua orderan saya ambil. Termasuk dari pembeli-pembeli yang sejak awal interaksi itu sebelum bayar aja saya perasaannya udah nggak enak. Alasan saya waktu itu adalah mengejar profit. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, ketika orderan dari pembeli yang rewel itu saya ambil, ketika ada masalah pada akhirnya uang itu harus dikembalikan. Bukannya dapat profit, kita malah bisa rugi kalau pembeli yang rewel itu kemudian berselisih dengan supplier. Dan setelah saya renungkan, 90% dari pembeli yang akhirnya memang bermasalah itu, dari awal saya sudah punya feeling ini nggak beres. Nggak tahu ya guys, setelah dagang beberapa tahun, itu somehow memang intuisinya terbentuk dengan sendirinya. Kita jadi lebih bisa mengenali ini pembeli sifatnya seperti apa. Kalau saya coba merumuskan, menurut saya ini adalah ciri-ciri pembeli yang bermasalah. Yang pertama, belum apa-apa sudah tanya bagaimana cara mengembalikan dan refund. Kalau sekedar mau tahu aja memang boleh sih, kita bisa minta mereka baca syarat dan ketentuan ya. Tapi kalau terus mereka itu terlalu banyak pertanyaan lanjutan, kemudian sudah menyatakan keberatan dengan beberapa poin di syarat ketentuan tapi kekeh mau beli, saran saya sih udah deh jangan diambil orderannya. Kemudian yang kedua adalah marah yang nggak jelas kalau chatnya tidak dibalas real time atau mereka itu belum apa-apa sudah kasar dalam berinteraksi dengan kalian. Memang sih kita sebagai penjual harus respon secepat mungkin ya. Tapi saya pernah menemukan beberapa kasus di mana calon pembelinya itu ekspektasinya kayak kita pacarnya gitu, harus balas real time, harus balas langsung. Padahal sebagai penjual itu kita kan punya banyak hal yang harus diurus ya. Nah, kalau ada pembeli yang ngamuk berlebihan, padahal mereka itu nunggu reply-nya juga nggak sampai 15 menit, saya sendiri tidak mau ambil orderannya. Kenapa? Karena pembeli yang tidak sabar seperti itu tidak akan siap mental kalau ada masalah dengan orderannya. Entah itu masalah pengiriman, barangnya nyasar, barangnya cacat, dan sebagainya. Kalau mereka nunggu beberapa menit, orang mereply pesannya aja sudah tidak mau, apalagi kalau sampai ada masalah dengan orderannya. Wah, bisa-bisa mereka laporin kita terus toko kita di-ban. Kemudian saya juga menghindari orang-orang yang nego terlalu sadis. Sebenarnya ya memang wajar ya kalau ada orang minta diskon, tapi kalau nawarnya udah sadis banget, berarti di alam bawah sadar mereka, itu mereka sudah menganggap barangnya tidak sebanding dengan harganya. Nah, orang-orang seperti itu kalau mereka tetap maksain beli, biasanya ketika barangnya sudah sampai, ada aja keluhannya. Kenapa? Karena dari awal mereka itu sebenarnya sudah merasa bahwa barangnya tidak sebanding dengan harganya. Nah, watch out yang lain lagi adalah kalau ada pembeli yang nama avatarnya terkait dengan barang-barang mewah atau sifat yang tidak baik. Menurut pengalaman saya, orang itu memilih nama avatar biasanya ada kaitannya dengan apa yang ada di alam bawah sadar mereka. Kalau nama avatarnya terkait dengan kemewahan, berarti kemungkinan besar orangnya doyan yang mewah-mewah. Dan kalau kalian jual barang-barang yang low budget, yang harganya murah, biasanya kualitas barangnya juga akan pas-pasan. Dan kemungkinan pembeli yang borju itu tidak akan puas dengan barang berkualitas rendah karena mereka ekspektasinya barang mewah. Kayak misalnya kalau cuma bocel sedikit heboh banget minta refund. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Sekali lagi, kalau intuisi Anda sebagai pembeli sudah tidak enak dari awal, saran saya mending tidak usah diproses orderannya daripada malah rugi. Lebih baik fokus cari pembeli yang lain. Begitu dulu teman-teman tips-tips yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai dropshipper. Memang kenyataannya mencari uang online itu tidak ada yang gampang, terutama kalau baru awal-awal.
Tapi enaknya wirausaha itu setidaknya kita bisa atur-atur sendiri mau kerjanya kapan. Misalnya pas anak sudah tidur, anak sudah sekolah, dan sebagainya. Jadi tetap bisa balance hidupnya dengan mengurus keluarga. Atau kalau kalian ingin dapat cara-cara lain untuk mencari uang tambahan, silakan bisa mampir ke channel saya karena di sana ada banyak sekali tips-tips yang insya Allah bisa membantu teman-teman mendapatkan penghasilan ekstra. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada episode baru. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!